Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan saya Dikrata Binari Gita Cahyani akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. K3 bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai investasi. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja memiliki konsekuensi yang jauh melampaui biaya langsung. Ada dampak pada produktivitas, moral, hingga reputasi perusahaan. Ketika kita membicarakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kita seringkali melihat biaya langsung, biaya pengobatan, kompensasi, atau kerusakan properti. Namun konsekuensinya jauh lebih luas dan lebih dalam dari itu. Kecelakaan kerja memiliki dampak yang signifikan pada 1. Produktivitas, menurunkan efisiensi kerja dan mengganggu alur produktivitas. 2. Moral karyawan, seperti merusak semangat kerja dan rasa aman di lingkungan kerja. 3. Reputasi perusahaan, mempengaruhi citra perusahaan di mata publik dan calon karyawan. Ada 4 pilar utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, yaitu 1. Identifikasi bahaya proaktif. Kita harus aktif mencari dan mengenali potensi bahaya di tempat kerja, bukan menunggu kecelakaan terjadi. 2. Pelatihan berkelanjutan. Setiap pekerja perlu terus mendapatkan edukasi agar tahu cara bekerja dengan aman. 3. Desain ergonomis. Lingkungan dan alat kerja harus dirancang agar nyaman dan tidak menyebabkan cedera pada tubuh pekerja. 4. Budaya K3 kuat. Keselamatan harus menjadi tanggung jawab dan nilai bersama yang dipegang teguh oleh semua. Grafik ini menunjukkan hubungan antara produktivitas dan angka kecelakaan kerja. Ketika investasi di K3 meningkat, kita bisa melihat bahwa produktivitas juga naik secara signifikan, sementara jumlah kecelakaan menurun drastis. Data pendukung ini memperkuat argumen kita. Berdasarkan yang ada, investasi pada K3 bisa menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 20%, penurunan absensi hingga 30%, dan yang tak kalah penting, retensi karyawan naik sebesar 15%. Di slide terakhir, kita akan membahas tentang 4 langkah konkret yang dapat kita ambil untuk membuat bisnis kita lebih aman, efisien, dan produktif. Keempat langkah ini berfokus pada kebijakan, pelatihan, dan teknologi. 1. Kembangkan kebijakan K3. Buat aturan dan panduan keselamatan kerja yang jelas sebagai dasar untuk semua kegiatan bisnis. 2. Program pelatihan berbasis risiko. Berikan pelatihan yang fokus pada cara mengidentifikasi, mencegah, dan menangani bahaya spesifik di tempat kerja.
3. Terapkan pengendalian bahaya. Ambil langkah praktis untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, seperti menggunakan alat yang lebih aman atau mengubah lingkungan kerja. 4. Manfaatkan teknologi K3. Gunakan teknologi seperti aplikasi atau sensor untuk membantu memantau, melaporkan, dan mengelola keselamatan dengan lebih efektif. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.